Makanya orang sesudah muntah itu dianjurkan atau diperintahkan oleh syariat untuk kumur-kumur. Kenapa? Muntah itu najis, sehingga sisa muntah yang ada di mulut ini najis, perlu kumur-kumur untuk disucikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. بالسند المتصل إلى الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين آمين. السادس الإمساك عن إخراج القيء، فالاستقاءة تفسد الصوم وإن ضرأه القيء لم يفسد صومه، وإن اقتلع نخامة من حلقه أو صدره لم يفسد صومه، رخصة لعموم البلوى به إلا أن يبتلئه بعد وصوله إلى فيه فإنه يفطر عند ذلك. Naam. Yang keenam, di sini kita masih melanjutkan pembahasan kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau menyampaikan bahwasanya yang keenam termasuk hal yang wajib dilakukan oleh orang yang berpuasa adalah al-imsak an ikhrajil qai', menahan diri dari sengaja muntah. Muntah itu sendiri tidak membatalkan puasa. Muntah itu sendiri tidak membatalkan puasa. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Man dhara'ahul qai' wa huwa sha'im falaysa 'alaihi qada." Barang siapa yang muntah tanpa disengaja, memang muntah tanpa ada kesengajaan, tanpa ada upaya untuk mengeluarkan muntah tersebut. Barang siapa yang dhara'ahul qai', muntah tanpa disengaja, memang keluar muntah itu, wa huwa sha'im, dalam keadaan berpuasa, maka apa kata Nabi, falaysa 'alaihi qada, maka dia tidak harus mengqadha, artinya puasanya sah, sehingga dia tidak perlu mengqadha, puasanya itu sudah gugur kewajibannya karena puasa hari itu sah. Nah, tapi sebaliknya kata Nabi, wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi, tapi barang siapa yang sengaja mengeluarkan muntah, aslinya nggak pengen muntah, nggak enak, tapi sengaja dikorek-korek supaya muntah. Kadang-kadang kan ada anak kecil tuh supaya beralasan sakit di depan orang tuanya, pengen nggak sekolah, sengaja dikorek-korek amandalnya sama dia, tujuannya supaya muntah. Nah, itu sengaja muntah. Atau sebenarnya dia bisa nahan tapi malah dikeluarkan sama dia, itu sengaja muntah namanya. Atau dia sengaja cari bau-bau yang memang dia kalau nyium bau itu enak, sengaja, itu namanya sengaja muntah. Kata Nabi, hendaknya dia mengqadha puasanya karena puasanya pada hari tersebut tidak sah. Jadi muntah tanpa disengaja dengan sendirinya keluar, dhara'ahul qai', itu puasanya tetap sah dan dia tidak wajib qadha. Beda halnya muntah yang memang sengaja. Nabi SAW mengatakan muntah itu membatalkan puasa. Naam. Makanya orang sesudah muntah itu dianjurkan atau diperintahkan oleh syariat untuk kumur-kumur. Kenapa? Muntah itu najis, sehingga sisa muntah yang ada di mulut ini najis, perlu kumur-kumur untuk disucikan. Kumur-kumur untuk bersuci, kumur-kumur untuk bersuci, walaupun mubalaghah kumurnya. Kemarin kan kita sudah jelaskan, kalau orang puasa itu ketika wudhu disunahkan untuk kumur-kumur, tapi nggak disunahkan mubalaghah, nggak perlu sampai berlebihan kumur-kumurnya. Beda halnya di luar puasa, disunahkan untuk berlebihan sampai ke ujung tenggorokan sini. Tapi kalau orang yang sedang berpuasa tidak disunahkan, makruh hukumnya mubalaghah. Andai kata sengaja tertelan ketika dia wudhu kumur-kumur mubalaghah, nggak sengaja tertelan, maka batal puasanya walaupun tanpa sengaja di situ. Nah, tapi di dalam konteks membersihkan mulut dari muntah ini sebaliknya, justru diperintahkan untuk mubalaghah, diperintahkan untuk kumur-kumur yang agak berlebihan, artinya betul-betul mencakup seluruh mulutnya.
Nah, sampai ke batas sini. Nah, sampai ke batas sebelum ke amandel itu. Seperti itu. Nah, itu diperintahkan tujuannya apa? Supaya mulutnya bersih, tidak ada najis. Kenapa demikian? Karena kalau ada najis yang tersisa, nanti kalau tertelan dengan ludah, akhirnya batal karena dinelan sesuatu yang najis. Hukum asal nelan ludah itu nggak batal hukum asalnya, tapi dengan 3 syarat dia nggak batal. Yang pertama, tidak bercampur dengan yang lain. Yang kedua, tidak bercampur dengan najis atau tidak menjadi najis ludahnya. Kalau ludahnya najis seperti ludah yang bercampur dengan sisa muntah, maka itu najis. Kalau tertelan hukumnya batal, karenanya harus segera dibersihkan setelah muntah itu. Ada yang ketiga, syarat ludah tidak membatalkan puasa itu belum keluar dari mulut. Kalau udah keluar dari mulut kemudian ditelan kembali, maka itu hukumnya batal puasanya. Nah, jadi seperti itu ya. Muntah yang tanpa disengaja, yang tidak membatalkan wudu, muntah yang dengan catatan tidak ada sisa-sisanya yang tertelan kembali bersama ludah, atau pokoknya tidak ada yang tertelan kembali. Nah, kalau ada yang tertelan kembali sisa-sisa muntah tersebut, maka puasanya batal walaupun muntahnya tidak disengaja. Kenapa? Karena menelan sisa daripada muntah tersebut yang membatalkan. Saya kira ini jelas ya. Nah, kemudian di sini Imam Al-Ghazali menjelaskan satu masalah lagi. Wa in iqtala'a nukhamatan min halqihi aw sadrihi lam yafsud shaumuhu. Kalau si shaim iqtala'a nukhamatan, dia mengeluarkan dahaknya, reak, dahak. Dia keluarkan iqtala'a. Ada dalam bahasa Arab ada ibtala'a, ada iqtala'a pakai qaf, iqtala'a. Kalau ibtala'a artinya menelan. Kalau iqtala'a dari qala'a yaqla' asalnya. Iqtala'a yaqtali'u iqtila'an. Dia asal istiqaqnya dari qala'a yaqla'u. Arti qala'a itu mencabut. Dalam konteks ini iqtala'a artinya dia mengeluarkan riaknya atau dahaknya. Imam Ghazali menjelaskan, wa in iqtala'a nukhamatan min halqihi aw sadrihi lam yafsud shaumuhu. Kalau dia mengeluarkan riaknya dari halaknya dia, dari tenggorokannya, dikeluarkan itu riak dari tenggorokan, atau min sadri, atau dari dadanya dia dikeluarkan itu riak, dahak, maka bagaimana? Kemudian dilepeh. Nah, dikeluarkan, maka bagaimana? Lam yafsud shaumuhu, nggak rusak puasanya dia, nggak batal kalau sekedar mengeluarkan dahak, riak dan dikeluarkan. Tapi yang perlu jadi catatan di sini, riak yang sudah dikeluarkan itu tidak boleh ditelan kembali manakala sudah sampai haddud zahir. Kalau belum sampai kalau baru sampai had batin, batasan batin, maka ditelan kembali nggak apa-apa. Tapi kalau udah sampai batasan zahir, maka nggak boleh ditelan kembali. Yang mana batasan zahir? Yang pertama, makhraj huruf kha. Kha, coba anda ucapkan kha, kha. Nah, anda tahu di mana keluarnya kalimat kha itu. Nah, makhraj huruf kha ini sepakat Nawawi, Imam Rafi'i, Syaikhain sepakat bahwasanya makhraj huruf kha adalah bagian dari zahir. Sehingga kalau riak sudah dikeluarkan sampai ke makhraj huruf kha, kemudian ditelan kembali riak tersebut, maka hukumnya batal puasanya. Kenapa? Karena dia sudah sampai ke zahir, tidak boleh ditelan kembali. Kemudian batin itu mana batin yang masuk kategori batin? Yang disepakati ulama, batin itu ha, makhraj huruf ha, ha besar, ha. Ayo silahkan ucapkan ha. Anda merasakan di mana keluarnya? Nah, kalau dahak sampai situ kemudian ditelan kembali, ulama sepakat itu tidak membatalkan puasa. Nah, kemudian yang ada perbedaan pendapat antara ulama, makhraj huruf ha. Ha ini adanya di tengah-tengah antara kha dan ha. Ha. Coba ucapkan sama-sama. Ha. Anda tahu kan sekarang di mana? Nah, kalau dahak sampai situ, reak sampai situ, maka ada khilaf. Menurut Al-Imam
An-Nawawi itu sudah zahir. Artinya kalau dahak sudah sampai makhraj huruf ha kemudian ditelan kembali maka batal puasanya. Tapi menurut Al-Imam Rafi'i makhraj huruf ha itu masih kategori batin, sehingga kalau dahak sudah sampai makhraj huruf ha kemudian ditelan kembali maka puasanya tidak batal menurut Al-Imam Ar-Rafi'i. Dan ikhtilaf ulama dalam masalah ini adalah rahmah. Dua-duanya sama-sama ulama besar dalam madhab Syafi'i, yang mana dua-duanya pendapatnya sama-sama kuat. Ini bisa menjadi solusi untuk umat manakala terjadi perbedaan pendapat dalam masalah seperti ini. Nah, rukhsatan li'umumil balwa tadi kalau sekedar mengeluarkan saja nggak batal, yang penting langsung dilepeh, langsung dikeluarkan, kecuali kalau ditelan kembali maka dilihat illa an yabtalihu ba'da usulihi la fi ay zahiri fi fa innahu yuftir inda dzalik. Kecuali kalau dia sudah sampai zahir tadi makhraj kha menurut sepakat ulama dan makhraj ha menurut Imam Nawawi, udah sampai situ ditelan kembali maka batal. Tapi kalau masih di batin, yaitu ha menurut semua ulama atau ha menurut Al-Imam Rafi'i ditelan kembali, maka itu tidak batal puasanya. Fa innahu la yuftir inda dzalik, nggak batal puasanya. Nah, ini penting untuk difahami. Nah, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Sungguh pahala kita menuntut ilmu di bulan Ramadan ini sangat besar, apalagi terkait hukum-hukum yang terkait dengan puasa, karena ini adalah kewajiban bagi kita, sehingga kita harus memahami hukum Allah dalam masalah-masalah tersebut. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya jadi teringat kadang-kadang ada orang terhalangi untuk hadir majelis, untuk ngaji, baik sekarang ngaji langsung atau ngaji seperti sekarang via streaming, gara-gara ada urusan ini, ada urusan itu, terhalang untuk ngaji. Kadang-kadang gara-gara saya lagi pusing, lagi sumpek, saya nggak mau ngaji, padahal ngaji itu adalah obat daripada sumpekan. Pernah diceritakan oleh Al-Imam Sya'rani, Al-Imam Sya'rani Abdul Wahhab Sya'rani, ulama besar yang punya kitab Tanbihul Mughtarrin. Beliau dalam kitab Tabaqat yang beliau tulis, kitab terjemah, beliau menulis biografi salah satu gurunya, itu Al-Allamah Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari adalah guru dari Al-Imam Sya'rani. Syekhul Islam Al-Imam Zakaria Al-Ansari pernah suatu saat beliau sedang ngajar, Imam Sya'rani hadir. Imam Sya'rani ketika itu sedang dalam sudah syadid, merasakan pusing yang sangat berat, pusingnya betul-betul sudah syadid, pusing yang sangat berat. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari melihat ada yang beda nih sepertinya dari Imam Sya'rani. Ditanya, kamu kenapa? Saya sedang pusing berat, Syekh. Kata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, inwi bil ilm asy-syifa. Kamu niatkan hadirnya kamu di majelis ilmu ini, niatkan untuk kesembuhan. Akhirnya Imam Sya'rani menancapkan niat tersebut dalam hatinya. Kata beliau, seketika itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku kesembuhan. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Jadi saya pernah dengar dari Abu ya Sayyid Ahmad ibn Sayyid Muhammad ibn Alwi Al-Maliki rahimahullah taala wa ra'ah wa rahimallah Sayyid Muhammad wa Sayyid Alwi wa abaihima ajma'in amin ya rabbal alamin. Kata Abu ya Sayyid Ahmad, kamu kalau lagi sumpek, obatnya hadir majelis ilmu, niatkan buat hilang sumpek, hilang itu. Kamu sakit, ngerasakan sakit-sakit yang gak seberapa berat, hadirin majelis ilmu, niatin supaya diberi kesembuhan oleh Allah. Sembuhan majelis-majelis ilmu ini majelis tempatnya kesembuhan, majelis turunnya keberkahan, majelis digodoknya hajat-hajat. Kau punya hajat, hadir majelis ilmu, niatkan supaya hajatmu digabul oleh Allah, maka hajatmu akan digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya majelis ilmu ini dawa likulli da, obat dari segala penyakit. Kata Imam Al-Ghazali, sebagaimana manusia ada batasnya, dia akan kuat kalau tidak dikasih makan beberapa hari. Kalau enggak dikasih makan juga dia akan mati kelaparan. Begitu pula hati. Hati ini ada batasannya. Hati terlalu lama nggak diberikan makanan, hati itu akan mati. Makanan manusia, makanan zahir.
nasi dan lain sebagainya. Makanan hati apa? Makanan hati adalah ilmu, zikir, majelis-majelis kebaikan seperti ini. Manakala kita hadir majelis-majelis seperti ini, walaupun sekarang dengan memanfaatkan teknologi kita via streaming, para ulama kita, para habaib, para masyayikh kita, insya Allah ini akan menjadi sebabnya hati-hati kita akan hidup kembali. Siramilah hati-hatimu dengan ilmu sebagaimana tanah-tanah yang kering dan mati itu disirami dengan air dan dibuat hidup kembali. Hati ini juga akan hidup dengan ilmu yang merupakan warisannya baginda Nabi Muhammad SAW. Andai ada warisan yang berupa uang dari Nabi ditinggalkan, tentu kita akan bergegas untuk ngambil warisan itu. Jangankan uang, andai ada warisan Nabi atau peninggalan Nabi, baju bekas Nabi dan lain sebagainya, pasti kita akan bergegas mengambil warisan itu. Tapi ini adalah warisan Nabi Muhammad SAW yang Nabi langsung katakan, al-anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilma wa innama warrathul ilma. Para nabi itu tidak mewarisi dinar juga dirham, akan tetapi para nabi-nabi itu mewarisi ilmunya. Karenanya di sini dibagi-bagikan warisannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang saya bahas yang sedikit ini bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan hati kita dibuat selalu hidup, khususnya di bulan Ramadan ini, untuk bisa menghidupkan malam-malam kita dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada penyampaian yang kurang berkenan. Kita bertemu lagi dalam kesempatan berikutnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.